Oke, halo guys. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas suatu tugas yang dimana tugas tersebut untuk menjelaskan suatu program setiap barisnya. Tugas ini adalah salah satu mata kuliah algoritma dan struktur data. Mari kita masuk ke dalam tugasnya. Di sini saya sudah membuat suatu progres algoritma atau suatu project yang dimana di dalam program ini terdapat fungsi struct dalam stack atau mengimplementasikan struct di dalam stack yang dimana dalam kategori tersebut terdapat yaitu ada fungsi KTP, kemudian ada data nama, yang kedua ada usia. Nah, dalam fungsi tersebut saya akan menjelaskan satu persatu alur dari program yang saya buat ini. Pertama, kita masuk kepada include yang dimana kita membuat suatu library dalam suatu program. Kemudian kita masuk kepada baris 3 yang dimana pagar define max size itu tujuannya untuk membuat suatu kota yang dimana terdiri 100 kota. Apabila kalian memasukkan lebih dari 100 kota, maka data tersebut tidak akan berjalan. Kemudian masuk ke baris ke-6 yaitu struktur untuk ekstrak untuk data KTP yang dimana ekstrak data KTP tersebut berupa fungsi yang di dalamnya terdapat array. Array yang di dalamnya adalah terdapat karakter nama yang berisi maksimal 50 dan juga integer usia. Kemudian masuk ke dalam baris ke-11 yang dimana saya membuat struk untuk stack. Gunanya saya membuat struk untuk stack itu apa? Untuk membuat suatu wadah yang dimana untuk menampung data dari setara KTP tersebut. Dan di sini saya membuat struk yang dimana terdapat di dalamnya juga terdapat sebuah array untuk menampung data dari setara KTP. Di sini ada setara KTP item, setara KTP sebagai tipe data dan variabelnya item. Nah, maksesnya ini terdapat dari kuota yang kita buat di baris ketiga yaitu define maxes. Jika melebihi, maka data tidak akan dapat masuk ke dalam stack. Kemudian di baris 14 terdapat integer top yang dimana kita dapat mengoreksi apakah di dalam stack ini atau apakah di dalam wadah ini sudah terdapat suatu data atau belum. Oke, lanjut. Kemudian masuk ke baris 17 yang dimana saya membuat fungsi untuk membuat stack baru. Saya membuat fungsi yaitu void create stack yang dimana di dalamnya untuk menampilkan sebuah string atau kata dari struct stack dan di dalam untuk menampilkan string tersebut terdapat juga array. Array yang dimana stack tersebut ini fungsi dari membuat stack baru adalah untuk mengecek di bagian atas apakah wadah stack ini sudah terisi atau belum. Ya, lanjut untuk baris ke-22 yang dimana saya membuat fungsi untuk mengecek apakah stack kosong. Di sini saya menggunakan sesuai materi yang diberikan oleh dosen saya yang dimana saya membuat integer is empty. Nah, di dalam integer is empty ini dia memanggil sebuah string yaitu data dari struct stack yang dimana sudah kita buat tadi untuk kita memanggil sebuah data yang berupa seperti nama atau usia. Kemudian isempty ini apa? Isempty itu berguna untuk mengecek apakah
wadah atau stak yang di dalamnya itu sudah terisi atau belum. Sudah apa namanya? Sudah apakah kosong atau tidak? Apakah jika kosong, maka dia akan memasukkan data. Jika full, maka dia tidak bisa atau tidak dapat memasukkan data. Nah, SMT ini dipanggil oleh integer dan di mana di dalamnya terdapat sebuah array. Array tersebut berguna yaitu return stack, ada tanda seperti ini, tanda panah pada top dan sama dengan -1. Gunanya apa? Dia untuk mereturn sebuah stack yang dimana dia melakukan pengecekan di bagian paling atas. Apakah stack di bagian paling atas sudah ada isinya atau sudah terisi? Jika belum, dia akan menghasilkan true atau berhasil dapat menginputkan data ke dalam. Jika sudah full, maka data tersebut tidak dapat masuk ke dalam stack. Dia lanjut di baris 27, yaitu fungsi yang dimana untuk mengecek apakah stack sudah penuh apa belum. Di sini saya menggunakan integer isFull, yang dimana isFull itu dia berguna mengecek suatu wadah atau stack yang setelah kita buat tadi sudah penuh atau belum. Nah, kita tahu dari mana sudah penuh atau belum. Kita memanggil dari SMT ini. Kita dapat melihat dari SMT apakah stacknya sudah penuh. Oke, di dalamnya masih sama, terdapat sebuah string struct yang memanggil dari isFull-nya tersebut. Dan di dalam struct-nya masih sama, dia memanggil sebuah array yang dimana untuk mereturn sebuah stack yang di dalamnya akan memanggil di bagian atas jika apabila fungsi dari isFull tersebut sudah penuh atau data yang kita masukkan itu sudah penuh, maka dia akan mengecek atau mereturn sebuah stack di bagian paling atas, di bagian access yang kita buat tadi. Apabila dia sudah full, maka akan menginputkan -1. -1 yang dimana dia mengatakan bahwa stack tersebut sudah full. Kemudian lanjut ke fungsi untuk menambahkan data ke stack atau yang biasa kita bilang itu push, yang terdapat di baris 33. Kita membuat suatu fungsi yaitu void push, kemudian di dalamnya kita memanggil sebuah string yaitu struct stack, kemudian ada struct KTP data yang kita buat tadi di atas, kemudian di dalam fungsi void push ini terdapat array lagi untuk melakukan pengecekan, yang dimana if itu kan sebuah perulangan atau pengecekan yang dimana di dalamnya fungsi di dalamnya yang tanda kurung ini untuk memanggil sebuah stack. Fungsi dari isFull tadi dia mengecek apakah stack sudah penuh. Nah, tahu mengecek apakah stack sudah penuh itu dia memanggil isFull tersebut memanggil sebuah stack, yang dimana stack ini kita tahu bagaimana dia kok dapat memanggil karena sebuah string yang diapit oleh dua kolom dua dua kurung buka dan juga kurung penutup. Dan apabila sebuah stack tersebut sudah full, maka akan mengeluarkan outputan stack penuh. Nah, kita tahu dari mana stack penuh tersebut. Kita tahu dari yang tadi kita panggil, yang dari bergunanya isFull, yang dimana dia mengecek untuk apakah stack sudah penuh, dan kita akan memanggil jika belum penuh, maka kita akan memanggil sebuah string yaitu stack. Dan lanjut, /n ini untuk melakukan enter, kemudian else. Terus itu apabila stack yang kita masukkan atau data dari stack yang kita masukkan itu belum full, jadi kita dapat menambahkan, yang dimana stack tersebut akan menambahkan di atasnya stack. Apabila kita mempunyai sebuah wadah, pastikan datanya itu masuk satu persatu. Nah, apabila setiap wadah itu terdapat suatu kota
yang dimana untuk membatasi sebuah wadah tersebut. Maka jika stack ini belum belum memenuhi atau melebihi dari suatu kota, maka data tersebut masih tetap bisa masuk. Yang dimana stack tersebut akan masuk dan menambahkan atau increment. Nah, data yang dimasukkan itu apa? Data dari stack item, dan data tersebut akan masuk di bagian paling atas, tidak di bagian paling bawah karena bagian paling bawah sudah terisi. Sama halnya seperti data tersebut akan menjadi paling meskipun dia masuk pertama, itu tetap jadi data pertama. Oke, lanjut. Di mana di baris 39 di print F kita akan menampilkan sebuah data berhasil ditambahkan ke stack. Dari mana kita tahu data berhasil ditambahkan ke stack? Printf ini memanggil sebuah data yang dimana kita masukkan tadi yaitu stringnya, struk stack, dan juga struk KTP data. Yang di dalam struk KTP data terdapat nama dan juga usia. Kemudian backslash n yaitu enter. Kemudian di bagian baris 43 saya membuat fungsi untuk menghapus data dari stack atau yang biasa kita sebut yaitu pop. Nah, fungsi dari serat KTP pop itu gunanya untuk menghapus atau mengeluarkan atau memindahkan suatu data yang ingin kita keluarkan, yang dimana data tersebut yang kita hapus adalah yang last in first out, itu dihapus. Tapi apabila wadah tersebut kan akan diambil atau dihapus satu data, kemudian data tersebut keluar. Nah, apabila nanti ada data lagi baru untuk masuk, itu tidak bisa tidak dapat masuk karena dia sudah tidak termasuk data yang dimana sudah tidak sesuai urutannya. Kemudian di sini saya membuat struct KTP pop yang dimana memanggil sebuah string yaitu struct start yang dalam array-nya dia memanggil juga struct KTP temp. Kenapa saya menggunakan temp? Karena saya menggunakan temp untuk menyimpan data array itu sementara. Jadi data yang kita hapus itu tidak sepenuhnya hilang, tapi data tersebut hanya disimpan sementara di temp. Kemudian masih sama, kita melakukan pengecekan kembali di if is empty, apakah stack wadah yang kita buat tadi, stack tersebut yang kita buat tadi, itu apakah full, apakah kosong maksudnya, sorry, apakah apakah sudah terisi apa belum. Kan kita kalau mau ngerunning atau ingin mengetahui wadah tersebut, berarti kan harus terisi. Jika tidak terisi, maka tidak ada data atau tidak ada yang bisa kita keluarkan. Yang dimana if ini melakukan pengecekan di dalam sebuah fungsi. Fungsinya is empty yang di mana dia memanggil sebuah stack. Stacknya dari data stack KTP tadi yang berupa ada data nama dan juga usia. Dan apabila masih sama seperti yang di atas, dia masih melakukan di dalamnya terdapat sebuah array yang dimana printf itu untuk sudah mencetak apabila stack yang kita ingin isi itu sudah kosong. Jika belum kosong, maka data dari stack tersebut tidak dapat masuk atau bisa dibilang is full. Kemudian lanjut enter. Terus di sini saya menambahkan temp usia sama dengan min 1 itu berupa fungsi array yang mengembalikan usia kurang dari 1 sebagai penanda stack kosong. Dari mana kita tahu untuk mengembalikan usia min 1 sebagai penanda stack kosong? Karena usia tidak terdapat min 1. Min 1 itu seperti array atau indeksnya min 1. Jadi kan indeks dimulai dari 0. Maka untuk memulai mengetahui sebuah stack ini kosong, maka stack tersebut atau first-nya atau baris terdepannya itu dia dimulai dari min 1 baru menuju ke
0 ke indeks ke 0. Kemudian lanjut ke baris 50 else yang dimana apabila stang tersebut sudah kosong, maka kita dapat menambahkan sebuah datanya. Nah, yang gimana saya tadi bilang, saya memasukkan temp, yaitu data sementara yang tadi saya buat, itu tidak sebenarnya hilang. Maka saya tinggal memasukkan sebuah data yang saya simpan di temp tadi, yang berupa start item, yang berupa data nama dan data KTP, yang berupa nama dan juga usia. Kemudian, eh, ini apabila stacknya, ya stacknya tidak kosong. Dia akan melakukan decrement yang dimana untuk dia mengecek kembali apakah stack kosong, mengecek dari atas apakah stacknya kosong atau tidak. Dan return time seperti yang dimana di atas. Kemudian fungsi untuk melihat data teratas pada stack, yang dimana biasa yang kita sebut adalah peak. Di sini saya membuat fungsi struct KTP peak, yang dimana di dalamnya terdapat sebuah string yang memanggil struct stack, yang dimana kita dapat memanggil sebuah struct KTP time yang saya buat tadi. Itu ya melakukan pengecekan kembali apakah struct yang di atas peak ini kita dapat gimana sih cara melihat data paling teratas dalam sebuah wadah atau dalam sebuah stack. Di sini kita mengecek yang paling utama pastinya kita mengecek di dalam stack itu sudah ada datanya atau belum. Jika belum, maka kita tidak akan dapat mengecek sebuah data yang paling atas. Jika sudah ada, maka kita akan melakukan pengecekan yang dimana stack atau itemnya dia mengecek ke bagian paling atas, stack top. Sini masih sama, dia printf-nya akan memanggil stack kosong jika stack tersebut belum ada datanya. Atau bisa dibilang wadahnya belum ada isinya. Kemudian lanjut ke baris ke 73, yang dimana saya membuat fungsi untuk mencetak data KTP. Setelah kita memasukkan data, terus kita mengecek apakah wadah tersebut sudah terisi apa belum, ataukah wadah tersebut sudah full atau belum. Nah, gimana saya membuat untuk cara fungsi untuk mencetak data KTP tersebut, yang dimana saya membuat void print KTP, yang dia apa yang kita cetak yaitu sebuah string dari struk KTP data, yang dimana saya bilang tadi di dalamnya terdapat sebuah array yang mencetak yang pertama itu adalah yang tadi karakter nama, kemudian integer usia. Nah, gimana sih kalau kita tahu cara mencetak data KTP? Jadi printf tersebut memanggil sebuah nama yang berupa %s. %s itu bisa dipanggil untuk sebuah karakter, bisa %c, bisa %s. Bedanya di mana? Kalau %s itu memanggil sebuah karakter yang berupa string, sedangkan %c itu memanggil sebuah karakter saja yang tidak mendefinisikan sebuah karakter berupa string. Nah, nama yang dipanggil ini kita tahu dari mana? Nama apa yang kita panggil? Kita mengambil namanya dari data. Data dapat dari mana? Dari struk KTP data yang kita buat tadi di atas. Kemudian lanjut ke ke baris 75, yang dimana kita menampilkan sebuah printf yaitu usia atau string. String itu bisa didefinisikan atau kita tahu string itu dari mana, yaitu adalah eh, kutip 2, petik 2. Itu kita dapat menyimpulkan bahwa data yang di dalam tersebut adalah sebuah string. Usia dipanggil, kemudian ada persen %d dan juga ada persen %d. Fungsinya persen %d itu apa? Jadi dalam integer itu terdapat dua hal. Yang pertama, dia dapat untuk memanggil sebuah integer, variabel integer itu dapat menggunakan persen %i dan juga persen %d. Sebenarnya sama, cuman bedanya kalau persen itu dia memanggil sebuah integer yang berupa simbol dan persen %d itu berupa angka. Nah,
dari mana kita usia tersebut dipanggil? Dari data titik usia. Kenapa kok harus titik? Kita akan memanggil sebuah data yang berupa usia. Datanya dari mana? Dari struct KTP data. Oke, lanjut ke baris 78, yang dimana saya membuat in main-nya atau membuat setak, atau kita membuat yang biasa disebut untuk data KTP seperti user manualnya, yang dimana saya membuat fungsi integer main untuk merunning apa yang saya inginkan atau saya perintahkan, yang dimana tersebut terdapat sebuah array, yang array-nya terdapat struct yang kita buat di atas, sebuah wadah yang kita telah buat di awal tadi, yang telah kita buat wadah struct tadi. Kemudian ada struct KTP data yang dimana di dalamnya terdapat sebuah nama dan juga usia. Nah, sebelum kita membuat wadah tersebut, maka kita akan membuat struct baru. Kenapa kok kita buat struct baru? Karena kita akan menampilkan sebuah program kita dengan membuat wadah baru, tetapi wadah tersebut hanya untuk penampilkan. Jadi wadah yang sebelumnya tetap tersimpan. Oke, lanjut ke baris 85, yang dimana kita menginputkan sebuah data KTP yang dimana kita tadi sudah buat stacknya atau buat struknya, yang sudah kita buat di sini. Ya, di sini struct untuk data KTP yang dimana berisi sebuah data yaitu karakter nama dan juga integer usia. Kemudian kita akan menampilkan sebuah string, yaitu masukkan data KTP 1, kita dapat memasukkan sebuah data yang berupa sebuah karakter, sebuah char yang berupa string. Lanjut, kita scan F untuk melakukan perintah yang dimana nama lengkap tersebut kita harus melakukan atau menampilkan dari nama lengkap tersebut, yang dimana saya menggunakan scan F untuk menampilkan nama lengkap di atas atau untuk mendata secara keseluruhan dari data KTP tersebut, yang dimana saya menggunakan %S. Sebenarnya ini %S, cuma kenapa saya menggunakan kotak terus ada tanda petik /n, itu gunanya untuk menghitung sebuah sebuah karakter string, yang dimana jika dia melakukan spasi itu tetap terhitung atau tidak terdapatnya penumpukan data seperti itu. Kemudian apa yang kita panggil dari %S ini atau sebuah karakter yang berupa string, yaitu data. Datanya dari mana? Data nama. Kita dapat tahu data nama itu dari mana? Dari setelah KTP datanya. Nah, setelah KTP datanya itu sudah terdapat yang namanya karakter nama yang kita buat di atas tadi. Kemudian lanjut kita membuat atau menampilkan atau tidak menampilkan, menginputkan usia, string usia, yang dimana menggunakan masih sama menggunakan %d yang berfungsi untuk atau bertujuan untuk menampilkan sebuah integer angka berupa angka dari data usia tersebut. Kemudian kita memasukkan data pertama, kita push. Nah, kita menambahkan data ke stack, yang dimana push ini berguna tadi, fungsi push ini berguna untuk memasukkan data di dalam stack. Nah, ya, kemudian lanjut ke baris 92, kita masih sama, memasukkan data KTP kedua, kemudian nama lengkapnya siapa, memasukkan sebuah string. Dari ketiga, memasukkan data KTP 1 sampai 3 itu fungsinya tetap sama. Dia akan memasukkan atau inputkan sebuah nama lengkap, kemudian akan menampilkan sebuah nama lengkap yang ditampilkan menggunakan fungsi %s, yaitu sebuah fungsi karakter berupa string. Selanjutnya dia akan melakukan terus-menerus, akan melakukan push sampai data tersebut sudah mencapai batas kuota 100. Meskipun
data tersebut tidak sampai 100 ya tidak apa-apa. Yang penting kita punya kuota itu 100, tidak apabila tidak mencapai tersebut ya sudah nggak apa-apa. Kemudian kita akan mengeluarkan dari wadah tersebut, yang dimana tugas saya tadi setelah kita membuat data KTP pertama, data KTP kedua, data KTP ketiga, terus kita memasukkan push KTP 1, push data KTP 2, push data KTP 3, dan kita akan mengeluarkan data KTP tersebut. Sebelum kita mengeluarkan data KTP tersebut, kita bingung dong bakalan kita mengeluarkan data KTP yang mana dulu. Nah, dalam stak ini terdapat yang mendefinisikan bahwa yang dimana dia last in, first out. Kenapa? Jadi kita mempunyai wadah, terus kita memasukkan sebuah barang yang dimana barangnya tertumpuk dari 1, 2, 3. Nah, otomatis kita harus mengeluarkan data ketiga terlebih dahulu agar data 1 dan 2 dapat eh, keluar juga. Jadi, yang pertama, kita dapat melihat data teratas pada stack atau biasa kita sebut itu sebuah peak, yang dimana kita akan menampilkan printf. Yang kita tampilkan apa? Sebuah string data teratas pada stack. Nah, kita tahu dari mana data teratas pada stack. Kita menggunakan fungsi stack tadi. Fungsi pick. Nah, data sama dengan pick, terus kurung muka dan stack. Kemudian ada print KTP kurung buka kurung tutup data. Maka fungsi tersebut yang dimana dapat melihat data paling atas. Kita ngecek nih data paling atas ada apa, ngeceknya pakai apa, pakai pick, yang dimana sudah kita buat picknya itu di mana tadi. Nah, di sini pertama kita akan mengecek apakah sebuah stack tadi sudah terisi. Jika sudah terisi, maka dia akan mengecek data paling atas itu terdapat data apa, yang dimana data sama dengan pick. Datanya ini kan kita dapat dari struk stack data KTP. Kemudian pick tersebut dapat melihat data KTP. Nah, dia melihatnya itu di mana? Di dalam sebuah stack atau di dalam sebuah wadah. Nah, yang kita print nanti adalah print KTP atau sebuah data yang paling atas. Nah, di situ kita dapat melihat sebuah data teratas pada stack. Kemudian, setelah kita melihat data teratas pada stack, kita akan menghapus data dari stack dan mencetaknya. Atau kita akan mengeluarkan data tersebut satu persatu, yang dimana kita akan menampilkan printf, yaitu menampilkan sebuah string untuk menghapus data dari stack. Nah, apa yang kita hapus atau apa yang kita cetak, yaitu data sama dengan pop, yang dimana dia berfungsi. Pop tersebut menghapus atau menampilkan atau mengeluarkan atau mencetak dari sebuah data. Data dapat dari mana? Data kita dapat dari sebuah struk stack data KTP yang telah kita inputkan yang di atas tadi, yang di sini. Ini struk KTP data. Itu yang kita akan tampilkan atau kita akan hapus atau kita cetak. Yang dimana dia akan mengecek, memeriksa apakah stack kosong sebelum mencetak data. Kan kita mau mencetak data nih. Nah, kita harus ngecek dulu apakah di dalam wadah tersebut atau di dalam wadah stack tersebut sudah ada datanya apa belum. Kalau sudah ada datanya, itu akan berjalan. Jika tidak ada, maka dia akan balik lagi ke is empty. Nah, dia akan mengeprint ini is empty. Berarti stacknya kosong. Mana? Yang di atas guys, sorry. Yang pop ini. Dia akan mengeprint is empty stack bahwa menampilkan sebuah stack kosong, belum ada datanya. Kemudian lanjut, dia akan melakukan pengecekan data yang dimana usianya juga dicek, kurang sama dengan -1. Jika dia tidak kurang sama dengan -1, maka dia akan mencetak data yang dihapus dari stack adalah data yang paling atas. Tidak yang paling atas. Data yang keluar pertama. Atau yang bisa dibilang last in first out. Nah,
data yang dihapus dari stack itu apa yang kita tampilkan, sebuah string apa yang kita tampilkan, dan dari mana kita tahu string. Kita tahu string dari petik petik 2. Yang kita tampilkan adalah print KTP. Nah, yang kita tampilkan ada apa? Sebuah data dari sebuah struktur KTP data yang kita buat tadi, atau yang kita inputkan dari masukan data KTP, kemudian usianya, kemudian eh, setelah kita mengepop, kita kan baru mengepop atau mengeluarkan atau mencetak satu data. Sedangkan tadi kita menginputkan tiga data di dalam sebuah stack. Maka pengecekan ini akan terus berlangsung sampai data dari stack tersebut sampai kosong, sampai seluruh data yang di dalam stack itu keluar atau mencetak dari fungsi pop tersebut. Kemudian masuk lagi ke dalam data seperti tadi, kita akan mengepop atau mengepop, mengeluarkan atau mencetak sebuah data dari stack, yang dimana pastinya akan dicek terlebih dahulu apakah masih ada data atau tersebut di dalam stack ataukah masih terdapat data. Jika sudah habis ya maka dia tidak akan mencetak, maka akan mengoutputkan is empty atau stack kosong. Kemudian setelah kita melakukan pencetakan selama 3 kali, dan berarti kita sudah mencetak sebuah data yang kita inputkan di awal. Kita menginputkan sebuah data, 3 data. Kemudian kita mengoutputkan data atau mengeluarkan atau mencetak 3 data tersebut. Yang dimana data yang paling keluar itu data paling atas. Karena dalam stack itu dia mempunyai sifat yang dimana last in, first out, yang dimana masuk terakhir dia akan keluar duluan agar datanya tidak tertumpuk. Kemudian setelah kita mencetak, maka data-data yang kita tampilkan maka akan tercetak. Kemudian kita kembali ke return 0. Return 0 itu mendefinisikan kita kembali ke sebuah data yang dimana stacknya kembali kosong. Dan sekian dari penjelasan dari kode saya, mari kita tampilkan sebuah runningnya, sebuah program ini, bagaimana program ini berjalan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita akan melanjutkan untuk hasil outputnya atau penampilan saat di running dari program yang saya buat. Sini sudah menampilkan sebuah, yang tadi inline-nya masukkan data KTP 1, saya akan memasukkan sebuah data KTP. Yang dimana spasi dia tetap terhitung karena kita menggunakan yaitu adalah yang dimana saya tadi bilang adalah kurung kotak, kemudian ada backslash n. Kemudian ada usia, untuk formal usia bebas ya, untuk input nama lengkap terbatasi oleh 50 karakter. Oke, kemudian sini terdapat yang dimana, oke, saya akan coba besarkan. Nah, di sini terdapat data berhasil ditambahkan ke stack. Yang dimana tadi fungsinya ini data berhasil ditambahkan stack, dimana dia untuk menambahkan, berarti menggunakan sebuah fungsi yang dimana fungsi tersebut adalah fungsi push untuk menambahkan sebuah data ke dalam stack atau sebuah data ke dalam wadah. Kemudian masuk ke data yang kedua, usianya kita. Nah, dia akan menampilkan output atau eh, mencetak data kedua berhasil ditambah ke stack. Dalam arti berarti stacknya belum full. Jika stacknya full, maka program ini atau outputnya ini atau yang dicetak akan berhenti, akan menghasilkan inputnya yaitu adalah pop tersebut. Data ketiga kita akan masukkan aura.
Nah, setelah data berhasil ditambahkan ke dalam stack, berarti dia menambahkan data terakhir yang menunjukkan data tersebut sudah full atau stack di dalam data di dalam stack itu sudah full. Kemudian kita akan melakukan yaitu pick akan mengecek data teratas pada stack. Nah, di mana saya bilang tadi yang last in akan menjadikan bukan, dia akan mengecek data paling terakhir. Berarti kan ada sebuah wadah yang kosong, kemudian diisi data pertama, kemudian ada tumpukan data kedua, kemudian ada tumpukan data ketiga. Yang di mana data ketiga tersebut dapat terdefinisikan menjadi data paling teratas. Nah, data paling atas itu ada datanya Aura Sang Rama dengan usia 19 tahun. Kemudian untuk menghapus atau mencetak yang dimana saya bilang tadi last in first out, yang dimana data paling terakhir maka akan keluar paling pertama agar data yang selanjutnya dapat keluar. Yang dimana data paling terakhir masuknya itu adalah data dari nama Aura Sang Rama, kemudian usia 19, kemudian lanjut data kedua dia keluar Hafizah Nur Zahira dan usia 18 tahun, kemudian lanjut data paling terakhir yang dimana data pertama masuk, namun dia keluar di bagian paling terakhir. Maka di sini kesimpulannya adalah ketika eh, kita mengimplementasikan stack ke dalam stack itu kita membuat sebuah data atau array-nya stack terlebih dahulu. Kemudian kita membuat stacknya, membuat wadah untuk menampung sebuah struct-nya ini atau menampung sebuah data array tersebut untuk dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan oleh stack. Kemudian stack ini mempunyai sifat-sifat tertentu, yang dimana pertama dia mempunyai sifat push untuk menambahkan sebuah data di dalam wadah. Kemudian dia mempunyai sifat pick, yang dimana fungsi pick ini dia berfungsi untuk uh, mengecek atau menampilkan data teratas dari data yang kita inputkan ke dalam dalam stack. Kemudian ada pop yang berguna untuk mencetak atau menghapus. Mencetak menghapus itu maksudnya mengeluarkan data tersebut, namun data yang dikeluarkan itu dari data yang paling atas atau yang masuknya paling terakhir atau yang bisa disebut last in first out. Kemudian ada yang namanya is empty yang fungsinya berfungsi untuk mengecek apakah sebuah wadah dari stack ini sudah kosong atau bisa dibilang wadahnya ini udah kosong apa belum. Kalau belum kosong berarti dia bisa dinyatakan full, maka data tersebut tidak dapat masuk. Kemudian ada satu sifat lagi yaitu adalah is full, yang dimana is full itu berfungsi untuk memeriksa apakah wadah dari stack itu sudah terisi ya secara terpenuhi apa belum. Kalau semisal data tersebut sudah terisi, maka data yang kita ingin masukkan kembali itu tidak dapat masuk ke dalam stack. Maka akan mencetak atau mengeluarkan output yaitu eh, stack atau data telah full. Mungkin ada sifat-sifat lain yaitu kode stack sudah. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada kalian semua. Mungkin ada salah kata atau ada salah penjelasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu dari presentasi saya. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Dan ini saya menyatakan mengerjakan tugas dari algoritma mata kuliah algoritma dan struktur data dengan nama Novel Fahmi Ahnaf dengan NIM 12032330034 dari kelas IF 0301. Sekian, terima kasih. Yeah, yeah. Bobby
Valentino.